المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 21. Paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Fasal pada menyatakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Fasal pada menyatakan, menjelaskan akan kelebihan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada lawas lagi nih malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Yaitu ketahui olehmu hai talib bahwasanya sunat berjaga itu begadang. Sunat berjaga atau begadang pada malam nisfu bulan Sya'ban. Nah, pegawaiannya begadang dan mengerjakan akan amal kebajikan. Jadi begadangnya itu beribadah, beramal saleh. Malam nisfu Sya'ban dah. Lamun kada kawa begadang semalaman, minimalnya sembahyang isya berjamaah, sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya baca yasin 3 kali, sembahyang tasbih. Sembahyang isya berjamaah batu ayuhan nak uring. Kena subuhnya kena berjamaah pula. Itu minimalnya. Karena bila sembahyang isya berjamaah pahalanya seperti beribadah saat tengah malam, ujar Nabi. Sembahyang subuh berjamaah pahalanya seperti beribadah semalaman, ujar Nabi. Seperti sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ini fadilatnya dosa diampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakannya. Bagus setiap malam bangun kawa seminggu sekali, kawa sebulan sekali, kawa setahun sekali, kawa seumur hidup sekali barang. Sembahyang tasbih.
Biasanya sebelum mengerjakan sembahyang tasbih itu imam menjelaskan tata caranya, tata cara sembahyang tasbih. Dan i'tikaf di dalam masjid, sunat i'tikaf di dalam masjid malamnya itu. Ya sekurang-kurang i'tikaf ya antara maghrib dan isya tuh Bang, baca Yasin kan 3 kali, niatnya i'tikaf. Mungkin kita nih i'tikaf juga ngarannya ini. Nyoba i'tikaf tuh boleh kadang mestinya sejam, 2 jam, 3 jam. Kita tuh masuk ke masjid, duduk satu mat. Sajadah mati saja aku beriktikaf ada ini masjid sunat Allah Ta'ala. Berdiri ya lagi. Kalau ada masjid itu kan dihitung beriktikaf juga. Walaupun kada sawat juga semenit, setengah menit, seperempat menit itu beriktikaf juga ngarannya. Dan i'tikaf di dalam masjid. Ini nyatanya dulu antara maghrib dan isya itu kan kita baca Yasin. Coba i'tikaf kita di masjid. Dan berbanyak taubat, memperbanyak taubat dan istighfar, yaitu dengan membaca istighfar. Bertaubat, beristighfar. Karena di malam nisfu Sa'ban itu Tuhan mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sebaratan diampuni dan dibukakan pintu-pintu langit dibukakan pintu rahmat, maksudnya 300 pintu rahmat dibuka. Allah mengampuni seluruh orang Islam, seluruh orang Islam diampuni Tuhan, kecuali tukang sihir. Tukang sihir kada diampuni malam nisfu Sa'ban lamun kada bertaubat. Tukang santet, tukang parang maya, tukang guna-guna itu kada diampuni malam nisfu Sa'ban. Dukun, ini juga dukun, orang paranormal atau juga tetangguh, diberi orang duit. Ulun bisa juga ditakuni orang, anu aja Bang itu anu lihat takan Bang ya, aku nih lawan pasanganku ya kayak apa aja. Julun lu kada tahu. Allah Ta'ala aja nang tahu itu. Kisah disuruhnya menarawang itu, murid tahu dia bisa itu. Allah Ta'ala jenang tahu tentang takdir kita. Nah. Termasuk orang kada diampuni malam nisfu Sa'ban, orang yang saling bertengkar, bercekcok, bermusuhan antara sesama muslim. Oleh karena itu kita berilaan biasanya lawan dangsana, lawan kuitan, lawan bintuha, lawan tetangga berilaan. Jangan ada tapaut, jangan ada masalah, supaya sama-sama kita diampuni pada malam nisfu Sa'ban. Mun ada bakalahi masih kada berawaan itu kada dapat keampunan pada malam nisfu Sa'ban. Termasuk orang kada dapat keampunan orang yang mengakali minum khamar. Kalau bebinian kan dabang minum khamar ya Allah. Bahari itu khamar katanya. Wah ini menyabu, tapi ada ya sebagian bebinian juga menyabu, bebinian yang nakal. Ada lelakian dia tahu nang kata juga menyabu, bebinian ada juga. Itu bila kada bertobat, kada berampil, kada dapat keampunan. Orang yang ketujuh melakukan perzinahan kada bertobat, kada diampuni juga malam Sa'ban. Pelaku riba, baik yang mengutangi atau yang berhutang, mun kada bertobat kada dapat keampunan juga malam nisfu Sa'ban. Baik mengutangi bayar berlebih atau nang berhutang bayar berlebih.
itu riba. Walaupun dengan isyarat, misalnya ulun berhutang pian, berhutang lah ulun 1 juta, inggih ya pian. Kadida bang pian bepandir, kena bayarlah 1.100.000 kadida, tapi ya pian paham jalah kena lah ya. Nah, paham jalah kena artinya tuh labihi sama aja juga. Sama aja juga. Orang bahari saking apiknya kayak ini. Ulun nih hutang lawan pian duit. Tapi bayarnya saya itu juga. Anggap ulun hutang 1 juta. Kena bayarnya 1 juta juga, pian. Pian mau tangi ulun hutang. Nah. Lalu pian berjalan melewati rumah ulun pas hari hujan, ada hujan. Lalu pian umpat betaduh di apa tuh? Nang seng rumah ulun. Masih di luar rumah, cuman ada sengnya belabeh, biasanya hatapnya belabeh. Umpat pian betaduh di situ. Urang bahri kadahkon. Umpat betaduh di rumah orang yang ia hutangi, takutnya kalau mengambil manfaat daripada, takutnya inya betaduh itu dikatakan riba, karena arti riba itu kan mengambil manfaat kepada orang yang ia hutangi. Betarus ianya dia aja berhujan, betaduh di bawah pohon nio, di bawah pohon gantah. Saking apiknya orang bahari, ada kon mengambil manfaat. Nah, orang bahari itu. Padahal ibaratnya menurut kita orang awam kada apa-apa leh betaduh di palatar orang dia kita hutangi, cuman orang bahari saking apiknya tuh dah kon. Kalau guru sekompol ini minta maaf ya bang lah. Ulun menyampaikan sifat mulia sidin yang bagus dituruti. Guru sekompol tuh sidin bahari, kalau warga sidin sakit hidup, maksudnya miskin, fakir, makan nasi bungkus sehari lagi 4, tapi kada pernah mengisahkan kesusahan kepada orang lain. Kada boleh mengisahkan kesusahan kepada manusia. Allah Ta'ala aja mengadu. Dan pantang berhutang lawan tetangga, lawan keluarga, lawan siapapun kada berhutang. Sampai-sampai gadang pisang diulah diulah makanan dimasaki. Kada bisi baras gadang pisang. Kenapa jadi sidin kada berhutang? Karena ujar orang nang suluk. Orang suluk itu orang yang menjalani akan jalan menuju sampai kepada Allah. Itu kada boleh berhutang. Padahal kan kalau menurut kita kan boleh aja berhutang. Allah kada haram, kada asal jangan bayar berlebih. Tapi bagi orang yang suluk hendak meniti jalan menjadi wali Allah Ta'ala, itu kada boleh berhutang. Kenapa? Minta maaf kalau menyampaikan menakib sidin aja. Karena orang berhutang itu sama memadahkan Tuhan kada mencukupi rezekinya, sama memadahkan menyatakan Tuhan kada sanggup mencukupi hidupnya. Lalu berhutang itu yang pertama. Yang kedua, orang berhutang itu bawani-wani menjamin umur hidup esok hari. Kena kau esok ya bayar ya hidup garang esok hari. Padahal kada nenang tahunya kita esok hidup kah mati kah kada tahu. Itu ngarannya tolol amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu kada boleh dalam agama. Aku kena hendak anu, padahal umur kita kada tahu lagi. Umur kita bisa juga sejam akan datang mati habis. Siapa bayar akan utang? Nah itu makanya sidin itu kayak itu. Sakit-sakitnya sidin, abah sidin kada lalu berhutang.
Padahal berhutang tuh boleh aja lah. Nah cuman sih dia menjaga kayak itu. Hakun aja rumah bila hari hujan basah, mencari tempat mana nang ada basah aja betaduk. Rumah bahasa anu tuh baru busa rumah. Tapi orangnya bersifat qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, kada pernah mengeluh, kada pernah berkisah tentang kesakitan hidup kepada manusia, mengadunya kepada Allah taala aja. Sampai-sampai kada pun berhutang. Padahal ada berhutang ada ya mau tangi. Alah pun. Dua tadi Bang. Karena jisidin orang nang berhutang itu apa? Memadahkan Tuhan kada sanggup mencukupi rezeki. Padahal Tuhan tuh sanggup anu aja Allah mencukupi aja. Kita cuman kadang-kadang kita kada bersyukur, kita kada merasa puas lalu berhutang. Nah, yang kedua tadi bawani-wani menjamin umur isok hidup pulang, padahal kada tahu kita isok hidup kah mati kah. Kena isok ya aku bayar ya, kena seminggu lagi aku bayar utang, sebulan lagi tantu gara kita hidup sebulan lagi musia kita mati, siapa yang membayar utang kita? Nah itu kita maaflah kalau menyampaikan aja. Bagus Bang dituruti gitu. Artinya kita itu hidup tuh sederhana aja, kada usah nuruti orang-orang sugih, kada usah menuruti gaya-gaya orang, apa adanya aja, sabar itu lebih mulia. Itu akhlak terus ompol tuh. Akhlak Abah Sidin kayak itu. Nah, walaupun hidup pas-pasan sedikit penghasilan, tapi menganggap itu puas, merasa puas gitu, nah, merasa cukup. Luar biasa. Nah, jadi tadilah berhutang tuh boleh aja, tapi jangan bayar berlebih. Jangan berhutang kepada rentenir, itu riba karena malam nisfu saban kada dapat keampunan. Jangan berhutang di bank pula, di bank tuh bayar berlebih. Nah, maka di dalam agama kita ada dua macam orang yang diperangi Allah. Diperangi Allah, Allah menyatakan perang. Yang pertama orang yang memusuhi wali. Ada dalam hadis kudusi itu orang ada tapi apa juga hadisnya. Siapa yang memusuhi waliku ya Allah Ta'ala, maka aku nyatakan perang kepada dirinya. Yang kedua, pelaku riba itu baik nang hutang ataupun nang hutangi itu Allah perangi juga. Di Quran itu ada ayatnya ada hafal. Ujar ulama, makna maksud Allah Ta'ala memerangi itu kemungkinan besar kita matinya su'ul khatimah, matinya kada beriman. Ada kalau kita mati kada beriman nih, mati kada beriman masuk neraka. Nah jadi itu ada dua macam yang diperangi Allah. Namun Allah Ta'ala memerangi lah, itu kada dapat keampunan, ada dirahmati Allah. Allah Ta'ala menyatakan perang, memusuhi wali lawan pelaku riba. Nah itu kita tuh disuruh cinta kepada wali, cinta kepada wali, karena kecintaan kepada wali itu lah bisa memasukkan kita ke dalam surga walaupun kita kada wali. Apalagi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah, kalau kisah lah, seorang ulama di antara zuriat Rasulullah SAW. Ada seorang ulama zuriat Nabi Muhammad SAW. Habib bahasa kita Habib. Sidin ini ulama besar. Waktu Sidin di majlis Sidin pengajian acara maulid, ada ulama-ulama datangnya, ulama-ulama hadir ke majlis Sidin. Sidin kena menyambut waktu pengajian, kada menyambut waktu pengajian duduk ulamanya menghadiri juga. Kena bila sudah tuntung pengajian hanya didatangi sidin ulama tadi, hanya sidin menyapa ulama tadi. Tapi ketika ada,
pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim hadir juga ke majelis sidin, berdiri sidin menyambut, berdiri sidin menyambut. Orang awam bingung, kenapa aja tuan guru ini sudah ulama, orang saleh, wali, datang ke majelis sidin biasa aja, ada tapi yang berlebihan menyambut. Tapi ketika ada pemerintah yang zalim datang ke majelis sidin, sidin sambut benar. Seharusnya kan orang yang zalim itu jangan tapi dihirani, ya lah. Seharusnya orang yang saleh itu jangan disambut. Sidin bukan kada menghormati kepada orang saleh, orang alim itu di sini pandiri ya, tapi imbah tuntung sidin pengajian. Adapun nang pemerintah yang zalim tadi, anggaplah presiden, gubernur misalnya, kalau zalim, oh sidin sambut benar, bahkan sidin bampi satu mat pengajian menyambut itu. Ditakuni, kenapa tuan guru pian kayak itu? Pian kayak itu nang disambut benar, orang zalim itu nang anu biasa aja. Sidin apa namanya? Kalau aku adalah menyambut orang nang zalim itu, menyambut benar loh. Inya tuh merasa dihargai, merasa disambut, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Aku berharap dengan sebab itu hatinya itu ada mencintai aku. Nah, dengan sebab cinta itulah nanti ada alasanku di hadapan Allah karena di hari kiamat aku membela inya di hadapan Allah. Karena inya kezalimannya banyak, dosanya banyak, hendak dimasukkan ke dalam neraka. Hadangi Tuhan, inya hatinya pernah mencintai ulun. Oh iya kah? Ulun nak beri syafaatnya, kada jadi masuk neraka. Nah itu nang tujuan nang wali itu. Kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada wali, walaupun orangnya itu maksiat, walaupun fasik, bisa ada harapan kecintaannya itu yang membuatnya masuk ke dalam surga, dapat syafaat wali. Cuman maksiatnya itu jangan dituruti lah. Nang kecintaannya itu dituruti. Amun nang orang nang saleh, orang tuan guru ulama datang dari itu, biarkan disambut gini. Sidin insya Allah masuk surga aja dengan amal salihnya. Ini maka dia bisa amal salih apa-apa, zalim kepada orang, itu aku harus menyambutnya supaya inya dapat perhatianku. Tuan guru menyambut aku, pembaikannya, lalu timbul cintanya kepada tuan guru, timbul cintanya kepada ulama. Nah dengan sebab cinta itulah aku kira di hadapan Allah aku membela inya. Ketika Tuhan hendak memasukkan ke dalam neraka karena kezalimannya, aku membela karenanya cinta kepada wali, apalagi cinta kepada zuriat Rasulullah. Dengan cinta itu bisa membuat orang ke dalam surga. Selamat akhirnya. Itu kecerdasan wali Allah Ta'ala tuh kayak itu. Kadang-kadang kita orang awam nih, kenapa sih ini itu ya maiktiran hati buruk sangka hati. Jadi kita baik sangka aja lawan gawian-gawian wali Allah Ta'ala tuh. Mungkin kayak ini maksudnya. Rasanya kita sudah tamat kayak bulah nang membaca kitab tentang baik sangka buruk sangka tuh adalah kita rasanya tamat sudah. Kemarin tipis saja bukunya bahasa Melayu juga tamat sudah rasanya. Masalah kita berbaik sangka, ada boleh buruk sangka. Nah itu. Termasuk orang yang kada dapat keampunan malam nisfu Saban, orang durhaka sama kedua orang tua. Termasuk orang yang memutuskan tali silaturahmi. Termasuk orang yang ketujuh adu domba. Nah itu tidak diampuni kecuali bertobat dulu. Tobat, jangan lagi mengulangi, diampuni Tuhan Nah jadi malam nisfu Saban itu kita banyak-banyak beristighfar ya Allah.
dalam kitab perukunan tadi. Membaca apa tasbih Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa? 2375 kali. 2375 Siapa yang membacanya pada malam nisfu Sa'ban, Allah amankan dia daripada bala penyakit setahunan. Itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini amalan orang waktu hamil lah, supaya dimudahkan beranak lah. Itu membacaan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak-banyak sambil berjalan. Biasanya ibu-ibu nang parak sudah harinya dia disuruh berjalan, pagi-pagi berjalan. Ya Allah, berjalan sambil tuh ngatik tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta sebanyak-banyaknya karena mengambil tapaulnya kayak ini. Itu kan tasbih Nabi Yunus lah. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus itu kisahnya sidin melarikan diri daripada dakwah kan, mendakwahi kaum sidin sama banyak ada masih sini lari ya udah mau kelak, lalu masuk ke dalam kapal, lalu kapalnya kan mau berjalan, kalau mau berjalan jadi aja ada orang nang mengerti lah, orang kasap lah, artinya kada mau berjalan kapal ini gara-gara nang ini bang, lalu ditimbai buahnya ke laut. Nabi Yunus lah, minta maaf lah, Nabi Yunus salah sambat, timbai orang ke laut, soalnya dimakan oleh ikan, cuman kada mati sih di dalam perut ikan tuh, di dalam perut iwak, di dalam laut pulang, nah hadap pulang, susah aja hidup. Siapa sidin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu diselamatkan Allah, tak keluar daripada perut ikan, selamat. Maka itu juga bebinian ibu-ibu yang betianan ya Allah, nah, supaya anaknya lahir dengan selamat gitu. Sebagaimana Nabi Yunus keluar daripada perut ikan dengan selamat gitu. Maka ibu-ibu tuh banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin waktu betianan. Jadi ibaratnya kan biar kada minta pelongsor beranak lagi kan Bapak sudah membaca amalan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi di dalam perempuan tadi dan tilawatul Quran, membaca Quran juga malam nisfu Sa'ban, dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersalawat juga lawan Nabi pada malam nisfu Sya'ban. Dan berzikirnya banyak kayak lagi lah, zikirnya baca tasbih, baca la ilaha illallah ka, baca ratib maratib ka, baca dalail ka, baca burdah ka, baca maulid bisa juga, tak maulidan bisa juga malam nisfu Sa'ban. Dan memerdekakan sahaya, ini kan ada lagi budak sahaya kan ada, memerdekakan sahaya, memerdekakan budak saya ada ini sedekah kita ini, dan memberi bersedekah bagus pada malam nisfu Sa'ban, sedekah duit kah, bersedekah makanan kah. Nah, adalah malam nisfu Sa'ban itu amat banyak kelebihannya, maksudnya keutamaannya. Coba baca kitab lain. Ini kitabnya nih, kisahnya nih ancak kayak sudah biar mendengar kisahnya. Kada apa-apa lagi kisahkan pulang. Ya Allah, sekadar mengingatkan
biasanya guru rasad, guru al-arwah, guru rasad Martapura itu membacakan aja siangnya, siang imba asar atau imba asar malamnya kan nisfu Saban ada di radio Al-Karamah imba asar buka ada sidin ma arwah sidin ma waktu sidin hidup ada rekamannya membacakan kisahnya. Jadi kisahnya nih jadi sidin Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di zaman Nabi Isa waktu sidin di zaman sidin bagaimana di bumi. Sekarang kan sidin masih hidup Nabi Isa nih dan bagaimana di langit. Waktu Isra Mi'raj Nabi kita ketemu Nabi Isa. Nabi Isa ini masih bujang sidin sampai wah ini umur sidin panjang. Karena suatu ketika sidin turun ke bumi jadi umat Nabi Muhammad. Ini kisahnya Nabi Isa sidin berjalan-jalan sidin. Karena sidin ini kan divisi rumah. Sidin ini Nabi yang pakir rumahnya kan divisi. Saking pakirnya Nabi Isa, tapi walaupun sidin pakir tetap sidin beribadah, tetap sidin sembahyang. Nah gitu situ kita mengambil pelajaran walaupun kita nih hidup sakit ya Allah, miskin, kadang meninggalkan sembahyang, kadang meninggalkan mengaji. Kayak guru sekompol sidin hidup miskin, hidup pakir, sidin istiqomah mengaji agama sampai dikisahkan waktu sidin sekolah di Darussalam itu kan ada kalau istirahat jam istirahat lah sidin kan keluar kelas sidin bagaimana di kelas saja baca kitab kan apa berzikir kan biasanya kan kanak-kanak bila sekolah pas istirahatnya keluaran berukuan morotetan sidin kan ada nang sia-sia tuh kada di dalam kamus sidin nang tersia-sia waktu tuh diisi dengan ibadah atau dengan ilmu agama. Jadi sidin tuh bila istirahat bagaimana di kelas saja baca kitab ke apakah nah ada nampak indahnya ada nama manfaatnya. Kalau zaman sekarang nih kekanakan ini banyak terbuang waktu. Kekanakan ibu-ibu bapak-bapak juga memicik HP buka status orang kada karasaan saja melewat tapi mun kayak ibu-ibu ini pinanya kada micik HP ya kalau micik tasbih aja maka status orang dibacai berataan komentar mak caranya dibaca itu salawat ada aja dapat pahala jazallahu anna sayyidina Allah sudah kita sampaikan salawat itu ya membaca salawat dapat 10 rahmat ini baca status orang kada dapat apa-apa malah kayak itu aja bayinya selingkuh pulang aja malah tahu masalah aib orang ya Allah. Baik baca salawat kita tapi kita baik sangka ya Allah mungkin di dalam HP-nya tuh ada Qur'annya, ada salawatnya, ada dalailnya, ada burdahnya ya Allah, ada ratib hadatnya mungkinnya baca ratib hadat kalau Nabi Isa jalan-jalan sidin melihat gunung tinggi dan sidin datangi gunung itu mendaki gunung. Tiba-tiba di atas gunung itu ada batu besar di puncak gunung itu bulat batunya wallahu alam bulat persegi 4 kada tahu bagus warnanya lebih putih daripada susu mengkilat putih lebih putih daripada susu. Lalu sidin perhatikan batu itu berkeliling sini berjalan memperhatikan batu itu bagusnya. Mun kita kan melihat nang bagus-bagus tuh apa yuk nang diucapkan yuk apa yuk Masya Allah atau Subhanallah kah jangan harapnya itu karena itu kita orang Islamnya Subhanallah Masya Allah gitu Masya Allah Tabarakallah jangan bagusnya harapnya kada usah kita itu kada jadi pahala. Lebih baik kita baca Subhanallah, dapat pahala kita. Masya Allah, Tabarakallah, dapat pahala. Sidin takjub dengan kebagusan batu itu. Lalu Allah Ta'ala memandiri Nabi Isa, mewahyukan kepada Nabi Isa. Bukan memandiri lah, karena memandiri itu Nabi Musa. Kalau memandiri Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa,
mewahyukan ini bisa kayak ini Jibril mau menyampaikan nang dari Allah kepada Nabi Isa. Ujar Allah Ta'ala, wahai Isa, wahai Nabi Isa, ikam hendakkah aku perlihatkan kepada ikam nang lebih ajaib daripada ikam lihat ini. Ikam melihat ini ajaib benar batu ini. Inggi hakunai ulun ya Allah. Lalu batu itu terbuka, kayak kada berimut-rimutan, kada berimut bahari listrik, kada bahari. Dengan kekuasaan Allah terbuka batu itu, bukan pecah, kada terbuka. Kita tutup pulang. Kayak ada pintunya itu. Kayak pesawat kan, terbuka, tertutup ya Allah. Lawangnya nih. Ya, terbuka. Sekalinya ada mencungkung manusia nang sudah tua bang umurnya, kira-kira 40 ke atas sudah umurnya atau 70 ke atas. Orang tua berjubah, memakai baju jubah nang terbuat daripada bulu, di tangannya tongkat warna hijau, di hadapannya ada seceper anggur, makanan tersedia. Inya sembahyang, kata sembahyang orang Tuhan itu. Ini sembahyang. Di hadapannya ada anggur, pakaiannya baju jubah yang terbuat daripada bulu, dan ada tongkat di tangannya, saking mungkin Tuhan sudah jadi buat tongkat saya sembahyang. Tongkat yang hijau. Nah, lalu merasa takjub lagi Nabi Isa. Majer, ada orangnya kan di sini. Iba tuntung sembahyang ditakuni oleh Nabi Isa. Wahai fulan, ini siapa pian ini? Ini apa nang ulun lihat gini? Nang di hadapan pian ini beciper nih anggur. Ujar nang orang neto menjawab, ini rezeki ulun setiap hari. Rezeki ulun setiap hari. Bila ulun habis makan ini datang pulang anggur. Kan tidak mencari apa-apa. Anleh dijamin Tuhan rezeki walaupun di dalam batu. Ada mencari ada tuh rezeki. Pokoknya bila ada umur ada rezeki. Tapi kita disuruh mencari. Bacarinya itu ibadah, biarlah kita mencari rezeki itu nah. Walaupun rezeki itu sudah dijamin Tuhan, kita mencarinya itu nah ibadah. Dicatat ibadah. Tulak misalnya menurih ya Allah, berjalannya tuh dicatat ibadah. Walaupun kita rezeki itu dijamin Tuhan. Nah. Lalu bertakon pula Nabi Isa, berapa sudah pian beribadah di sini di dalam batu nih? Lawasnya. Inya menjawab 400 tahun. Umat Nabi Isa umurnya panjang-panjang. 400 tahun. Bahkan kalau di zaman dulu lagi, zaman Nabi Nuh itu ribuan tahun umur. Kita 100 tahun jarang sudah ada orang 100 tahun. Sini kan tidak 100 tahunnya Allah umur. Umat Nabi Muhammad ini antara 60-70 tahun. Ujar Nabi, umatku antara 60 tahun 70 tahun meninggal. 400 tahun sudah beribadah dalam batu itu lawasnya. Kalamat hidup-hidup nih. Kadidan maksiat di situ. Kadidan nguyai orang sih surangan aja hidup. Kadidan melihat aib orang. Kadidan micik TV, micik HP itu ada ibadah aja. Ujar Nabi Isa alaihissalam, bepandir lawan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, rasa-rasanya ulun kadawani mengatakan pian ada menciptakan makhluk nang lebih abad daripada ini. Pasa ulun gini dan harat nah. Itu Nabi Isa aja sini tawadu. Harat inya pada ulun. Rasa-rasanya ulun kadawani mengatakan ada nang lebih hebat daripada ini. Rasa ulun gini nang hebat sudah 400 tahun biba dalam batu ini. Ujar Allah Ta'ala menjawab, wahai Nabi Isa, tahukah engkau sesungguhnya
ada seseorang daripada umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW ketika dia memperdapati bulan Sya'ban, ini kita bulan Sya'ban nih, ya Allah, dan menemui malam nisfu Sya'ban, lalu inya beribadah di malam nisfu Sya'ban dok. Nyatanya dulu kan sembahyang maghrib berjamaah, imbahnya baca Yasin 3 kali, sembahyang tasbih kah, Isa berjamaah, baca tasbih Nabi Yunus teh, mana kuring ayo kuring ya, ada apa juga. Cuman ada tak ibadah kena sembahyang subuh berjamaah pulang. Itu umat Nabi Muhammad beribadah malam nisfu Sya'ban nih jadinya. Malam-malam lain walaupun kada beribadah nang kayak itu, tapi tetap aja sembahyang ya Allah yang ditinggalkan itu lebih afdal daripada ibadah ini pulan 400 tahun. Kita tuh beribadah malam nisfu Sya'ban nih, beribadah nang wajib nang sunat juga itu lebih banyak pahalanya daripada si pulan tadi kada tahu tentang dunia, kada tahu maksiat, beribadah aja 400 tahun di lembah itu lebih gonal pahala kita beribadah. Kita umat Nabi Muhammad beribadah malam nisfu Sya'ban lebih afdal daripada 400 tahun ibadah umat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa pun kacar lah, kepengen hendak juga jadi umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Nabi Isa itu sudah nabi, rasul, sudah pakatnya tinggi benar, dijamin sudah masuk surga. Nabi kada pernah maksiat, Nabi itu maksum, dijaga daripada maksiat. Dia tuh kepengen hendak jadi umat Nabi Muhammad karena dikisahkan Tuhan hebatnya umat Nabi Muhammad di kalau beramal ibadah. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, hendaknya ai ulun juga jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa dah hendak jadi umat Nabi Muhammad, dikabulkan Tuhan lah, dikabulkan Tuhan akhirnya. Cuma sebab-sebabnya Nabi Isa kan waktu berdakwah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi kala. Itu sebab-sebabnya. Lalu Nabi Isa masuk ke dalam rumah, dikepung oleh orang-orang Yahudi, hendak dibunuh Nabi Isa nih. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dari atas atap tuh, terbuka atap, Nabi Isa diangkat ke langit. Sampai sekarang bukan di langit, kini di akhir zaman kini Nabi Isa turun ke bumi jadi umat Nabi Muhammad statusnya. Kabul doa Nabi Isa jadi umat Nabi Muhammad sini kira. Mungkin kita ini kada menemui nang Nabi Isa turun ke bumi itu kita kada menemui. So, mungkin anak cucu kita nang menemui itu di zaman Imam Mahdi, di zaman Dajjal sudah timbul Dajjal. Dajjal itu kira ada makhluk inya mengaku Tuhan. Inya mengaku Tuhan diberi istidraj oleh Allah. Dilanjul Allah Ta'ala, bila menuruti inya nyaman hidup, bila kadang menuruti inya sakit hidup. Banyak waktu itu kena orang yang jadi kafir. Ujar Dajjal, bila mengakui aku sebagai Tuhan, hidupnya nyaman, desa nyaman. Bila kadang mengakui aku sebagai Tuhan, sakit, desa sakit, tapi beriman. Sakit di dunia setumatah. Nah, waktu itu kena Nabi Isa aja nang kawan membunuh Dajjal tak? Dajjal nang baikong dah, menang mengaku Tuhan dah. Walaupun Dajjal wah ini belum lagi turun, walaupun belum timbul, tapi fitnah-fitnah Dajjal banyak sudah. Mana fitnah Dajjal? Banyak ya fitnah Dajjal tuh. Orang buta bayar berlebih itu fitnah Dajjal ngaranya itu. Orang kada sembahyang fitnah Dajjal tuh. Maksiat merajalela itu fitnah-fitnah Dajjal tuh. Wani-wan laki itu fitnah Dajjal itu. Fitnahnya sudah banyak. Cuman Dajjalnya belum lagi kena. Nah itu. Jadi Nabi Isa tuh kita kalau membunuh Dajjal kena. Jadi Nabi Isa tuh jadi umat Nabi Muhammad sih Den, mengikuti syariat
Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad. Wah, luar biasa. Kita nih kadang meminta-minta hendak dijadikan umat Nabi Muhammad nih. Langsung dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu jar ada ulang amalan nih, amalan biarlah bagus amalan ini, amalan matinya husnul khatimah hendak kalian. Nya banyak bang lah amalan mati supaya beriman tuh banyak. Di antaranya menuntut ilmu kan, baca salawat banyak lagi, sembahyang jadi tinggal ada. Menjar guru Saman Mulia Guru Padang, amalan supaya mati beriman itu kita bangun guring dah. Bangun guring baik guring malam, guring siang atau iya bangunnya itu berarti subuh dah. Mudahan kita kaum amalkan lah. Kadang-kadang nang tukang yang sampai akan dikit bisa kada amalkan Tuhan kada membentui. Mudah naik Tuhan memberikan taufik dan hidayah kaum amalkan dan ingat amalan supaya mati beriman kita bangun guring. Bangun guringnya jangan malandau lah. Mun malandau berarti kan sembahyang subuh ngarannya. Mau ada sembahyang subuh kayak hendak mati beriman, melandau guring. Nah bangunnya maksudnya ya subuh anggaplah orang seorang-orangnya orang bang subuh tuh bangun karena mendengar orang masuk bangun. Jangan kada bangun lah. Amun mendengar aja telinga mendengar aja telinga orang bang tatap guring sampai tontong orang bawilit. Tatap guring, padahal mendengar tadi itu guringnya itu berdosa. Guringnya menunda sembahyang sampai tak keluar waktunya, guringnya berdosa. Menhendak tuh bangun dulu, sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh, ayo imamnya tak ada guring pulang. Bangun kita subuh. Jangan langsung ke kamar mandi, jangan duduk dulu di tempat tidur. Napa yang dibaca, Bu? Bacaan bangun guring apa lagi lah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan akan TK gini apalan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, nyembah itu hati kita nang babandir, walaupun mulut kata berucap, hati kita nang babandir. Yang pertama, alhamdulillah aku dijadikan orang nang beriman. Nah itu yang pertama. Itu kisah bersyukur, menyukuri. Yang pertama, alhamdulillah aku dijadikan Allah orang nang beriman. Coba bayangkanlah separuh dunia lebih nih banyak orang kafir. Separuh dunia nih wah ini nih lebih separuh dunia orang kafir. Orang-orang Eropa tuh banyak orang-orang kafir, orang-orang Barat. Kita dipilih Tuhan menjadi orang beriman. Kadalah kita bersyukur. Syukur kita, alhamdulillah aku menjadi orang yang beriman. Harapannya kan matinya beriman juga kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita dalam hati aja harus diucapkan di muntong. Dalam hati, nah merenung sobat. Belum lagi bersikit gigi kan. Alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita kada pernah minta jadi umat Nabi langsung dijadikan umat Nabi Muhammad nih, syukur kita. Kita tetamu bulan malam nisfu Saban beribadah lebih daripada 400 tahun beribadah umat Nabi Isa pahalanya. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa nih. Mulia benar umat Nabi Muhammad nih. Orang Islam ini. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah Allah menutupi aibku, menutupi keaibanku. Asal jangan dikisah-kisahkan lah. Kita kan boleh mengisah-kisahkan aib orang. Aib kita atau aib orang yang boleh juga. Kalau misalnya berkisah-kisah aku baharika mencuntan anu, baru sudah dikisahkan itu. Kena orang jadi saksi kena di hari kiamat, mengisahkan tentang aib kita, kesalahan dosa kita. Allah Ta'ala menutupi umat Nabi Muhammad ini asal jangan dikisah-kisahkan. Menutupi aib. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi aibku. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, yang buting ya, alhamdulillah rezeki hari ini ada aja kita.
Rezeki ada hari, artinya kan walaupun bola di dalam dompet ada duit lagi, di dalam padaringan habis baras ngarannya ada umur tuh bola ada tuh rezeki. Lalu hari itu misalnya mencari dapat teh, apalagi sudah bahasa dia di dapur di dalam padaringan baras sibak, ya Allah duit berjuta-juta misalnya, ya Allah banih dikindai bakarong-karong. Nah akhirnya kan alhamdulillah rezeki hari ini ada aja. Nah supaya kita bersyukur tak. Ini ada orang kayak ini lah aneh juga. Ini orang sugih. Bang aliban harus orang wae jar. Nah bang ali ya. Kamu banyak aja kalau berduit ini. Wah ini orang ada duit. Soalnya tapi penduitan lagi jar. Padahal 10 juta ada duit di dalam dompet. Itu kan dusta warang ngarannya. Daripada basa-basi tapi kada kenyataan. Oh biasanya orang sugih gitu. Mungkin menurut orang sugih itu berduit tuh pas bisi duit 10 miliar hanya dikatakan berduit. Amun nang 5 juta tuh ngarnya kan berduit. Bagi orang sugih. Tapi mun kayak kita orang miskin, orang biasa, orang menengah ke bawah nih kan. Ya Allah, amunnya 100 ribu tuh berduit lagi masih ya Allah berduit lagi. Amunnya nang 1.000 rupiah tuh naranya kada berduit jar. Pian numpat ka anu teh jar jarahan bah sorangnya kada berduit lalu jar. Padahal ada duit 5.000. Tuh lagi berdusta. Caranya pang jujur ada duit tapi sedikit. Kada cukup 4 jarah. Itu kan kadang-kadang kita nih bepandit tuh kada sesuai kenyataan. Wes orang kada berduit tuh ini jangan ngali benar tolak-tolak jar. Padahal ada aja duit 10.000 dalam dompet. Kan? Artinya kita tuh ada aja rezeki. Jadi 4 nih tuh bersyukur kepada Allah bangun guring amalkan nih tuh. Bila bangun guring insyaallah matinya husnul khatimah. Apalagi kalau alhamdulillah aku dijadikan orang beriman, alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad, alhamdulillah aibku ditutupi Allah Ta'ala, alhamdulillah ada aja tuh mau makan hari ini, ada aja tuh rezeki hari ini. Nah itu kemudian kembali ke kitab. Adalah baginya beberapa nama nang malam nisfu Sa'ban nih ngaran macam-macam ngarannya pian. Ada kita kan tahunya malam nisfu Sa'ban ya kalau padahal ada lagi ngaran-ngarannya. Adalah baginya beberapa nama yang menunjukkan atas kemuliaan dan kelebihannya, yang menunjukkan atas kemuliaan dan kelebihannya. Setengah daripadanya namanya itu Lailatul Ijabah namanya. Setengah daripada namanya itu Lailatul Ijabah, artinya malam memperkenankan segala doa hambanya. Itu maksud atau arti Lailatul Ijabah itu malam memperkenankan segala doa hambanya. Jadi malam nisfu Sa'ban itu Allah Ta'ala itu mengabulkan doa hamba-hambanya bila berdoa. Cuman kabulnya tuh apabila kita kada tahu yang pasti itu diterima Tuhan dulu, dikabulkan Tuhan dulu. Karena tersebut di dalam hadis, barang siapa minta doa akan Allah Ta'ala pada malam itu, malam nisfu Sa'ban, niscaya diperkenankan Allah Ta'ala. Asal meminta nang baik-baik jelah dikabulkan Tuhan. Amun meminta nang kada baik kada boleh. Contohnya napa? Mudahan inya mati ya. Nah itu mendoakan orang nih. Kenapa jadi didoakan kayak itu?
Muar bener aku ya kenapa? Ingin nuker mobil pulang 3. Nah, itu kan bahiri dan kiranya mudahan inya mati ya. Mudahan itik ayamnya mati ya. Napa itiknya bihin talu terus ya. Itikku kan mau bihin talu ya itu nah bahiri dengkin itu udah boleh mendoakan itu berdosa. Ternyata pula hiri dengkine itu cabang atau pecahan daripada sifat pemalar, sifat bakhil. Hiri dengki kita. Nah, kalau pemalar tuh kayak ini loh, kalau bahasa Arabnya bakhil. Bakhil. Al-bakhilu adullah walau kana aliman. Orang yang bersifat pemalar itu musuh Allah sekalipun alim. Orang alim tuh pemalar, musuh Allah. Contohnya kayak gini. Orang ini berduit aja. Ada orang hendak minta bantuan fakir miskin. Inya kadang akan membantu pada sanggup, itu pemalar lah. Bakhil lah. Bakhil lah. Ada lagi pula ke atas lagi nang taharat pada bakhil lagi namanya syuhun atau syahihun. Bahasa Arabnya tak. Itu bukan bukan cuma memalarkan ampunnya, memalarkan ampun orang. Contoh kayak ini. Sebagai contoh Jepang lah, nauzubillah min dzalik. Kalau bisa sifat gitu. Pian ini bakawan ulun, pian bakawan ulun. Ada fakir miskin hendak meminta duit ke pian, minta bantuan pian. Ya ulun, harus dibantunya, harus. Itu memalarkan ampun orang namanya. Kalau bakhil kan memalarkan ampun orang. Ini orang tuh hendak minta bantuan wan pian, ulun memalarkan ampun pian terus aja, usah dibarinya. Nyegen aja penggalangan usah dibari. Itu namanya syuhun. Itu lebih parah daripada bakhil. Terbagus juga sifatnya tuh. Nah, ternyata hiri dengki di hati itu pecahan cabang daripada sifat bakhil. Di mana ketemunya aja, di mana nyambungnya. Kayak ini. Kan orang hiri dengki itu kayak ini contohnya, tandanya nih. Bila kita telah melihat dangsanak kita kah, tetangga kita kah, orang Islam kah dapat nikmat, contohnya ini kolihan rezeki, anggaplah samiliar. Hati kita nih kada nyaman. Nih. Sakit apalagi sampai yang sakit hati, itu hati kita ada hiri dengki itu, lawan orang itu. Nah, kehendak hati kita nih kayak ini. Itu duit hilang aja dicuntan maling. Itu hidang kita kayak itu. Mengingini nikmat orang itu hilang daripada dirinya. Gembira atau bila orang kemalingan gembira, itu ada yang dengki. Bahasa anunya kayak ini. Inya itu seakan-akan berpandir kepada Tuhan. Karena memberi rezeki itu Tuhan kelak. Wahai Tuhan, harus diberikan inya, harus diberi. Bapak memberinya. Nah, memalarakan ampun Tuhan. Makanya kan orang hiri dengki ini ia pecahan dari sifat pemalar nih. Kalau kita syuhun tadi kan memalarakan ampun kawan. Nih memalarakan ampun Tuhan. Kenapa pian Tuhan? Pian memberinya kan usah beri ulun aja. Ketika Tuhan memberi kepada inya sakit hati kita, memalarakan ampun Tuhan. Jadi Tuhan saronda itu nikmat anda juga hendak berikan kepada siapakah. Nah itu kan memalarakan ampun Tuhan. Kehendaknya tuh Tuhan jangan memberi nikmat kepada inya. Seandainya Tuhan memberi nikmat kepada inya, cabut aja nikmatnya itu, barang dicuntan maling kah, dirambut maling kah, kebakaran kah. Nah itu. Maka hiri dengki inilah boleh ujar Nabi itu al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Hasad itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya hiri dengki, pahirian hati. Hiri dengki itu memakan seluruh pahala amal kebaikan seluruhnya, ada bersisa lagi. Kita toh nauzubillah min dzalik bisi sifat hiri dengki di hati. Itu ibadah kita menuntut ilmu kita sembahyang habis saya. Kalau menggibah kurang lebih, orang menggibah tuh tetap berpindah aja pahala. Contohnya nyambati pian, nyambati nang kada bagus tuh.
Itu pahala ulun beribadah tuh kada hilang, ada cuma berpindah kapian rugi ya bang juga. Kalau hiri dan kini hilang habis lalu, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering cepat hilangnya hiri dan kini. Nah, lawan jo hiri dan kini parahnya napa? Memadahkan Tuhan tak salah julung nikmat. Seharusnya Tuhan nih julung nikmat ke aku aja jangan kayaknya ujar. Itu kan parah benar tuh, rusak benar tauhidnya tuh, memadahkan Tuhan tak salah tuh. Rusak tauhid bisa bakapiran. Makanya hiri dan kini termasuk sifat yang kada bagus nah di dalam hati. Bila tabau mati bisa masuk neraka itu. Nah, itu. Jadi kita tadi berdoa di malam nisfu Syaban itu diperkenankan Allah. Asal berdoa yang baik-baik aja, jangan mendoakan yang kada baik, jangan. Bila kita mendoakan kebaikan, keburukan kepada umat Islam, berarti ada iri dengki di hati kita. Nah, berdoa yang baik-baik aja. Mau kada ngerti bahasa yang lain-lain daripada doa Rabbana atina aja enggak banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu. Dan setengah namanya itu namanya malam nisfu Syaban nih, Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran artinya malam mengampuni dosa hambanya. Pada malam itu sebilang banyak bulu kambing kaum Bani Kilab kata. Nah, artinya banyak benar Tuhan mengampuni hambanya pada malam itu. Nah, kecuali nang kada dapat kampunan orang sebutkan tadi, nang kayak orang tukang sihir, dukun kan, orang nang bakalahi itu kada dapat kampunan. Ingin situkinlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sebarataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم